Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika diketahui telah memblokir 2.616 sebaran hoaks vaksin COVID-19. Temuan ini terdata Kemenkominfo pada Rabu 2 Februari 2022. Menurut data Kominfo ada 449 hoaks yang telah disebar sebanyak 2.616 kali yang kemudian diblokir. Rinciannya, ribuan sebaran hoaks ini terindikasi di sejumlah platform media sosial mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan Instagram. Sebaran terbanyak tentang hoaks vaksin COVID-19 terdapat di laman Facebook yang mencapai 2.420 sebaran. Ribuan sebaran hoaks yang diblokir Kominfo kali ini adalah hoaks vaksin COVID-19. Kominfo menghimbau agar masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, salah satunya dengan cara tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ya, pemirsa, lalu apa dampak dan tujuan dari pemblokiran ribuan sebaran hoaks vaksin COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Selamat siang, Bang Usman. Selamat siang, Reno. Baik, Bang Usman, disebutkan bahwa ada 449 hoaks yang sudah disebarkan sebanyak 2.616 kali dan sudah diblokir begitu ya oleh Kominfo. Dan ini apa saja indikasinya, Bang Usman, sehingga terkategori berita-berita tersebut adalah berita-berita yang tidak benar alias hoax? Ya, jadi ada beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjaring hoax ya. Yang pertama, kita menggunakan artificial intelligence ya bernama AIS. Jadi AIS ini mengais hoax ya, mengais hoax dengan sistem algoritma yang sudah kita bangun, maka secara otomatis mesin AIS ini bisa mengais, menjaring hoax. Nah, ini satu cara. Ya, cara kedua adalah ada tim yang melakukan cyber patrol atau patroli cyber sepanjang 24 jam untuk melihat, mengidentifikasi adakah informasi hoax di media sosial atau di platform digital. Kriterianya tentu saja sudah dimiliki ya. Misalnya kalau ada informasi bahwa vaksin itu dipasangi chips, jadi orang yang divaksin maka otomatis ada chips yang masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian dia bisa dideteksi kemana-mana, ini sudah jelas kategori hoax ini, hoax tentang vaksinasi. Ya, yang ketiga kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat ini melaporkan kepada Kominfo, lalu Kominfo menjaring hoax-hoax ini ya. Jadi indikasi-indikasinya ini sudah kita tetapkan dan kita sudah berkoordinasi juga dengan kementerian terkait. Misalnya dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Nah, berdasarkan koordinasi tersebut, maka kita kategorisasikan apa yang termasuk hoax terkait dengan vaksinasi. Misalnya tadi itu adanya chips, kemudian juga vaksin ini haram misalnya, mengandung bahan-bahan yang haram. Nah, kemudian ada juga hoax yang mengatakan bahwa cuma Indonesia yang membeli vaksin dari Tiongkok misalnya. Nah, ini juga masuk kategori hoax ya. Nah, jadi kita sudah punya kriteria-kriteria begitu, Reno. Baik, Bang Usman, kalau kita lihat tadi ada beberapa informasi hoax yang sudah Anda sampaikan, salah satunya terkait dengan informasi palsu, kemudian ada juga yang terkategori sebagai informasi yang sifatnya adalah provokatif. Nah, dari ratusan hoax itu, Bang Usman, apakah semuanya menggunakan anonymous account atau akun anonim, atau sebetulnya ada yang juga berani menggunakan akun pribadinya, berani dipertunjukkan begitu di media sosial? Iya, beragam ya, beragam. Ada yang anonymous akun ya, akun anonim. Nah, tetapi ada juga yang memang menggunakan akun pribadinya. Nah, umumnya kami sudah pernah melakukan penelitian ya, akun-akun pribadi yang menyebarkan hoax ini umumnya tidak tahu dia kalau itu hoax begitu. Ya, jadi bukan disengaja ya, bukan disengaja tetapi memang dia tidak tahu kalau itu hoax. Dia ikut menyebarkan saja begitu tanpa mengecek kembali. Baik, Bang Usman, tadi juga disampaikan bahwa Kemenkominfo juga mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran. Nah, terkait dengan pemblokiran ini, apakah yang diblokir itu adalah akun penggunanya atau konten hoaxnya, Bang Usman?
Ya, jadi untuk memblokir kami bekerja sama dengan platform digital. Ya, misalnya Oke. untuk hoax yang ada di Facebook, tadi Facebook paling banyak. Itu kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan Facebook dan kita memang ada kerjasama agar Facebook itu menurunkan hoax itu dari platform digitalnya, ya, dari Hmm. platform digitalnya. Nah, jadi kita yang bisa menurunkan sebetulnya platform digital begitu ya, bukan Kominfo. Nah, apanya? Ya pertama kontennya tentu saja, ya kontennya. Tetapi kalau akun ini senantiasa menyebarkan hoax, ya ini berarti kan ada niat, ya ada Hmm. mens reanya begitu kalau dalam istilah hukum. Maka bisa saja kami meminta platform digital untuk memblokir akunnya. Jadi bukan kontennya yang kita blokir, akunnya bisa saja seperti itu. Bahkan dalam tingkat tertentu, kalau ini disebarkan secara sengaja, misalnya secara sengaja atau tidak melalui proses seleksi yang bagus dilakukan oleh aplikasi misalnya ya, Hmm. apakah itu hoax, apakah itu ujaran kebencian, radikalisme, itu bisa aplikasinya yang kita blokir. Ini pernah terjadi pada Telegram tahun 2017 begitu. Jadi ada tingkatan, ya ada tingkatan. Yang pertama adalah kontennya yang kita blokir, kemudian yang kedua adalah akunnya, yang ketiga kalau sudah sampai tingkat keparahan yang luar biasa, ya bisa saja aplikasinya yang kita blokir begitu. Baik. Tadi sudah Anda sampaikan bahwa sudah terjalin sinergi atau berkoordinasi dengan kementerian terkait misalnya, kemudian juga dengan platform digital. Nah, bagaimana dengan sinergi dengan aparat kepolisian, Bang Usman? Karena bisa saja ada potensi penyebaran hoax ini, goalnya tidak hanya menebarkan informasi palsu, tetapi ada tujuan lain yang lebih besar. Betul, betul sekali. Jadi kita berkoordinasi dengan eh, Bareskrim ya, Hmm. dengan cybercrime selalu kita berkoordinasi. Nah, kalau ada misalnya tadi yang Anda sebutkan ada unsur pelanggaran pidana dilakukan oleh orang atau pemilik akun katakanlah seperti itu, ini polisi akan mengambil langkah, akan mengambil tindakan ya. Mengambil tindakan misalnya dengan memeriksa dia. Hmm. Kemudian kalau memang sudah terindikasi ada pelanggaran pidana maka akan menjadikannya sebagai tersangka. Ya, dari banyak hoax yang sudah kita take down, ya memang hanya sebagian kecil, yang kita teruskan ke kepolisian. Kenapa? Tadi berdasarkan penelitian kami juga bahwa yang menyebarkan ini rata-rata tidak tahu begitu, tidak paham Hmm. tentang hoax. Nah, karena itu salah satunya untuk jalan keluar untuk membuat mereka yang tidak paham tentang hoax itu menjadi paham adalah dengan literasi digital. Ya, tadi dikatakan dalam berita Kominfo mengajak masyarakat untuk memerangi hoax misalnya dengan tidak menyebarkannya. Ini adalah literasi digital yang dilakukan oleh Kominfo. Baik, terakhir Bang Usman, apakah juga sudah ditelaah terkait dengan penyebaran dan juga pembuatan hoax ini, apakah sifatnya sistematis, terstruktur karena ada tujuan tertentu, atau random saja sebetulnya, atau bahkan kombinasi dari sistematis dan random? Iya, jadi kalau kami lihat ya ada yang memang sistematis, ya ada Hmm. sistematis, tetapi kebanyakan random, ya kebanyakan tidak ada Oke. niat ya untuk katakanlah memunculkan keributan, begitu, memunculkan polemik, ya kemudian mengganggu ketertiban umum begitu. Ini sebagian besar kebanyakan karena ketidaktahuan begitu, tetapi ada yang memang karena sengaja. Nah, inilah yang kemudian oleh polisi diambil langkah, diambil tindakan hukum begitu. Nah, jadi sejauh ini menurut kami masih bisa kita lakukan edukasi kepada masyarakat ya agar tidak menyebarkan hoax. Bahkan kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk berani melawan hoax, turn back hoax istilahnya kan Hmm. seperti itu begitu. Baik. Saring sebelum kemudian kita sharing seperti itu ya, supaya kita tidak terjebak dalam keberadaan hoax ini. Terima kasih Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Salam sehat, Bang Usman.